Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat Paskah untuk kita sekalian. Kita baru melewati peristiwa Jumat Agung dan hari ini kita boleh merayakan Paskah. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, menerangi hati dan pikiranmu dengan Roh Kudus, sehingga biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi bagian di dalam dan melalui dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu dan saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-62 sampai dengan pasal 28 ayat yang ke-10. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingnya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 masing-masing dengan di rumah masing-masing. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Yesus telah bangkit dari kematian. Saudara, pada Jumat Agung kemarin kita merayakan tentang tema tentang layakkah Yesus harus disalibkan. Hari ini kita merenungkan tentang Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus dan pemberitaannya sangat berpengaruh serta punya pengaruh yang khusus terhadap kehidupan, perjalanan orang percaya dan juga gereja. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jika Kristus tidak bangkit, gereja tidak mungkin ada. Jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka saudara dan saya tidak akan pernah mengalami pemulihan. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami yang namanya kemerdekaan. Dan jika Kristus tidak bangkit dari kematian, saudara yang mengalami luka-luka batin tidak akan mengalami pemulihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat menarik yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika para prajurit sesudah menyalibkan Yesus, ada satu ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang begitu menghantui mereka. Kenapa? Karena mereka menerima pengajaran Yesus. Yesus pernah berkata, "Anak manusia akan mati dan dikuburkan
Saudara, ketika orang tidak percaya kepada Yesus, dan saya juga bingung kenapa Yesus itu menjadi sebuah daya tarik yang membuat orang begitu takut. Bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara akan merasakan sebuah kenikmatan khusus. Saudara akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Saudara memiliki Yesus yang adalah sumber damai sejahtera, sumber segala sesuatu itu, dan memberikan pengharapan, memberikan sukacita kepada saudara. Tetapi bagi orang lain, saudara, bicara tentang Yesus, ada satu ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena roh yang ada dalam diri dia adalah bukan roh Allah. Roh yang ada dalam diri dia adalah roh yang tidak percaya kepada Kristus. Sehingga orang begitu berusaha dengan berbagai macam cara membuat orang lain untuk tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat kepada kita bahwa kuasa kebangkitan Kristus ini memberikan sebuah dampak yang luar biasa, memberikan sebuah pengaruh yang luar biasa. Itulah sebabnya kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan mulai dari ayat yang ke-62, seperti awal saya sudah katakan, ketakutan inilah yang membuat orang tidak tahan, tidak saja tahan menyalibkannya, tetapi tidak tahan untuk tidak menjaga Yesus. Kenapa? Mereka mau lihat apa yang akan terjadi. Mereka mau menyaksikan apa yang akan terjadi. Tetapi saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai 57. Sana mencatat kepada kita. Di manakah, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Semua telah dikalahkan, dipatahkan, dihancurkan oleh Kristus yang mati di kayu salib, dikubur dan bangkit dari kematian itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin kita sama-sama merenungkan beberapa catatan penting dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita melihat dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat pasal 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Satu pertanyaan, kira-kira yang mereka cari itu Yesus yang bagaimana? Jawabannya adalah Yesus yang mati. Mereka tidak mencari Yesus yang hidup, tapi mereka mencari Yesus yang mati. Dan tentunya di teks yang lain mereka sudah menyiapkan segala sesuatu untuk merempahi Yesus. Maka pagi-pagi mereka harus ke sana dan mereka ingin untuk melakukan hal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya semasa hidup mereka mengikuti Yesus, sampai mati pun mereka masih merindukan Yesus. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang sampai dengan detik ini merindukan Yesus. Saya berharap bahwa dengan kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, membuat kita semakin hari semakin merindukan Tuhan. Bukan hanya rindu untuk ketemu dengan teman, bukan rindu untuk ketemu dengan pendeta, bukan rindu untuk ketemu dengan sahabat, tetapi kita lebih merindukan untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kita tidak tahu kapan dia datang untuk menjemput kita. Kita tidak tahu kapan dia datang dan dia berkata, "Hei anakku, kembalilah." Pertanyaannya adalah, ketika dia datang menjemput kita, apakah saudara sudah siap? Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa peristiwa yang terjadi pada peristiwa kebangkitan Kristus adalah, mari kita perhatikan ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Pada waktu Yesus mati, terjadi gempa bumi. Tandanya apa? Bumi tidak sanggup untuk menerima kehadiran Yesus. Bumi tidak sanggup untuk menyimpan mayatnya Yesus. Itulah sebabnya ada satu kegentaran yang luar biasa. Tetapi pada waktu peristiwa kebangkitan Kristus membuktikan kepada kita bahwa
bumi juga bergetar, bumi bergoyang, dan membuktikan bahwa Yesus tempatnya bukan di dunia orang mati, tapi Yesus harus bangkit dari dunia orang mati dan dikembali kepada Bapa yang telah mengutusnya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang perlu kita renungkan bersama adalah seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan duduk ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara, ketika saudara datang di kuburan, jadi kalau saudara melihat ada manusia aneh atau makhluk yang aneh, pasti saudara akan berkata, oh itu hantu. Apalagi kuburan Yesus saat itu bukan seperti kita di Sungai Tamiang, tempatnya terbuka, bisa dilihat oleh semua orang. Tapi kuburan Yesus itu ada dalam gua. Dan Alkitab mencatat sesudah batu itu diguling, malaikat Tuhan duduk di atas batu. Saudara bisa bayangkan, ada satu ketakutan luar biasa. Kira-kira saat itu para perempuan ini sebagai manusia pasti mereka akan berkata, itu hantu apa? Itu Tuhan? Itu hantu atau itu malaikat? Tapi Alkitab mencatat kepada kita, tidak berlama-lama. Malaikat Tuhan juga tidak ingin mereka terus hidup dalam ketakutan, hidup dalam kepanikan. Maka Alkitab mencatat kepada kita, yang mereka lihat adalah wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Itu yang terpancar dari diri orang yang diutus oleh Tuhan. Saya seringkali menggunakan istilah ini, saudara. Kalau orang khusus yang dikhususkan oleh Tuhan, diutus secara khusus, maka yang ada adalah kemuliaan Tuhan yang khusus yang bisa dilihat, dirasakan. Dan saya rindu melalui peristiwa Paskah ini kita menjadi orang-orang khusus yang diutus oleh Tuhan. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita diutus untuk memberitakan Injil. Kita diutus untuk menyampaikan kabar baik, seperti kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Perhatikan Alkitab mencatat kepada kita. Dalam ayat yang kelima, akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Pesan jelas. Orang yang diutus khusus oleh Tuhan, menyampaikan berita dari Tuhan, menyampaikan pesan dari Tuhan. Saya yakin pada waktu Yesus bangkit, Yesus sampaikan kepada dia, nanti ada orang datang dan usahakan supaya jangan sampai mereka hidup dengan ketakutan. Sampaikan pesan ini kepada mereka. Kalau kita melihat catatan bahasa ini, seolah-olah ada pesan yang ditinggalkan oleh Tuhan untuk para perempuan atau mereka yang datang menjenguk Yesus di kuburan. Dan sisi yang lain, perhatikan ayat yang keempat. Peristiwa kebangkitan Kristus ini juga membuat penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang yang mati. Kenapa, saudara? Mereka sudah dapat mandat, mereka sudah mendapat arahan bahwa kuburan itu harus dijaga dan jangan sampai dibiarkan. Dan mereka sudah sampaikan informasi. Semasa hidupnya si penyesat itu berkata bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga pemimpin bangsa memerintahkan supaya segera dilakukan penjagaan secara ketat terhadap kuburan itu. Tapi peristiwa ini terjadi, saudara. Yesus bangkit. Dan ini membuat mereka mengalami ketakutan yang secara luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada pesan khusus yang disampaikan malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan ini. Ayat yang ke-7, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jelas, pesannya jelas. Yesus bangkit, Yesus tidak kabur. Walaupun ada orang berkata pada waktu Yesus mau disalibkan, karena ketakutan Yesus kabur. Ini namanya berita-berita yang menyesatkan orang. Yesus kita itu tidak pernah kabur. Sejak dari Getsemani sampai ke Golgota, sampai di atas kayu salib, dia adalah pribadi yang sangat setia.
sangat konsisten terhadap amanat tugas yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu Alkitab juga tidak pernah mencatat kepada kita ketika Yesus disiksa, lalu Yesus koma dan dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada. Luar biasa, Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu dia tidak perlu masuk rumah sakit. Kenapa? Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia penyembuh ajaib, pemulih ajaib. Dia perlu masuk dalam dunia manusia untuk merasakan, mengalami penderitaan ini, supaya dia sampaikan kepada manusia dalam kemuliaannya, untuk manusia hidup dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat kepada kita bahwa sesudah mereka mendengar pesan ini, mereka segera keluar. Mereka tidak tinggal dalam situasi duka cita yang ada. Mereka segera keluar dari situasi yang ada. Mereka tidak mau berlama-lama di kuburan ini. Kenapa? Pesannya jelas. Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di kuburan. Yesus sudah menunggu di sana. Oleh karena itu, sampaikanlah pesan ini kepada teman-temanmu, keluargamu, saudara-saudara yang lain, bahwa Yesus menunggu. Alkitab mencatat kepada kita, saudara, dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-9 sampai 10, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah salah satu dari fakta kebangkitan Kristus, bahwa Yesus menyatakan diri langsung kepada murid-murid, secara khusus kepada para perempuan yang datang ke kuburan, dan mereka hanya berjumpa dengan malaikat. Tetapi ketika mereka keluar, mereka mendapat pesan yang penting dari malaikat Tuhan. Tetapi tidak saja sebatas itu, Yesus sendiri hadir dan menyatakan diri kepada mereka, supaya mereka juga memiliki satu keberanian, satu kekuatan, sehingga berita yang nanti akan mereka sampaikan kepada para murid yang lain dapat diterima, dapat dipercayai oleh para murid yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat penting. Perjumpaan kita dengan Kristus itu sangat penting. Ketika Kristus bangkit dari kematian, Kristus bangkit dari maut, menyatakan kemuliaannya, dia tidak saja hanya menyatakan itu kepada setiap orang yang mencari dia, tetapi setiap orang yang membutuhkan, merindukan untuk menemukan, Yesus hadir dan berjumpa langsung dengan mereka. Hal ini kita bisa lihat seperti ayat yang sudah kita bacakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada peristiwa Paskah pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada kita, mari kita berusaha untuk menemukan Yesus secara pribadi. Bertemu dengan Yesus secara pribadi akan membawa kita memiliki satu kekuatan yang baru, semangat yang baru dalam menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan yang ada, sehingga kita melihat bahwa kuasa kebangkitan Kristus sanggup memulihkan kita. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan dan kekhawatiran akan hidup yang dialami oleh para orang-orang yang melakukan penyaliban terhadap Kristus. Hal ini dapat kita melihat pada ayat 12 dan ayat yang ke-13. Mereka berunding dengan tua-tua mereka, mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Saudara perhatikan teks ini. Orang berusaha untuk memanipulasi berita. Kebenaran diputar balik. Fakta kebangkitan Kristus dibuat sedemikian rupa sehingga orang tidak percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Mereka katakan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh para murid-murid. Saudara, peristiwa ini tidak akan pernah mengubah karya penyelamatan Kristus bagi dunia. Yesus sudah bangkit. Walaupun orang lain tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, tetapi Alkitab memberikan catatan penting kepada kita bahwa Yesus telah bangkit. Dan ini kita harus mengimaninya. Saudara harus percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dia bangkit supaya saudara pun bangkit daripada keterpurukan saudara. Dia bangkit dari kematian supaya saudara juga bangkit dari kelemahan yang saudara alami. Bangkit dari keraguan, ketidakpercayaan
Ingat, ketika saudara dan saya mengikuti Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Yesus sudah bangkit, bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan heran kalau orang terus memanipulasi akan kebenaran firman Tuhan. Jangan heran orang terus berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, meyakinkan orang lain untuk tidak percaya tentang kuasa kebangkitan Kristus. Tetapi dasar kita, sumber kita adalah Alkitab. Dasar kita, sumber kita adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab menjadi kekuatan kita, dasar kita. Oleh karena itu, bacalah Alkitab baik-baik. Terus renungkanlah firman Tuhan. Karena pada kebenaran firman Tuhan inilah saudara dan saya akan diteguhkan. Oleh sebab itu, melalui Paskah hari ini, saya ingin mengajak kepada kita. Ingat, Kristus sudah bangkit. Kristus tidak mati selama-lamanya. Kristus telah bangkit dari kematian dan memberikan kepada kita kehidupan kekal, memberikan kepada kita kemenangan, memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang baru, semangat yang baru untuk terus maju dalam melayani Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.